Gara-gara rame hantavirus, hari ini sektor healthcare naik berjamaah. Dan ada beberapa saham di sektor ini yang menurut saya dari sisi teknikal itu menarik. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini weekend dia malah melemah lebih dari 2%. Dibuletin jadi 2,9%. Tutup di 6969,4. Bearish engulfing. Sebenarnya kita dari kemarin juga udah bahas ya, kalau IHSG itu hati-hati kalau udah nyampe 7200 7300 itu dulu 7200-an dulu, karena kemarin juga udah dibahas. Memang kalau kita geser ke intraday 7200-an itu masih terlihat di situ ada resisten minor lah, dan hari ini area tersebut masih direspon jadi resisten mulai kemarin sebenarnya, karena udah ada rejection. Hari ini direspon reversal gitu ya, jadi pola bearish reversal lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi poinnya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, mudah-mudahan sudah terapkan strategi-strategi antisipasinya, entah mau pakai trailing stop, stop loss, take profit, atau mau atau dipantengin gitu ya, boleh-boleh aja, yang penting gimana caranya nggak merasa telat jualan. Karena hari ini tiba-tiba sesi 2 market turunnya lumayan deres gitu ya, dan cepat. Oke, kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini tetap adalah yang udah kasih cuannya hari ini. Akan kita bahas beberapa. Ada 3 yang mau kita bahas lah yang udah kasih cuan hari ini. Yang pertama ada KETR. Oke, si KETR ini sebenarnya masuk ke dalam stock ideas kemarin juga. Cuman tadi waktu live trade pagi itu di sekitar 600 605 lah ya. Ternyata dia kan langsung bukan langsung, tapi nggak jemput order beli sesuai dengan strategi yang ada di stock ideas kemarin, tapi ternyata langsung naik dan nembus ke atas 595 gitu kan. Nah, di sekitar 600 605 itu kita sempat bahas dan sempat di spill, mungkin atau asumsikan aja dapat barang di 610 lah. Terus tadi sempat naik sampai ke 680, bikin inside bar dan breakdown 650 ya, let's say jualan di 645 640 lumayan, karena tadi juga strateginya cuma buat fast trade gitu ya. Intinya happy cuan KETR untuk hari ini. Next, DKHH ini malah 2 kali tadi. DKHH malah 2 kali tadi di dapat cuan. Yang pertama waktu nembus ke atas 81 ya, anggap kita bahasnya di 82 83 lah. Kemudian dia sempat naik dulu sampai ke sekitar 90 lah ya, 85 86 tadi sempat di spill. Boleh tuh, sorry, ketika udah naik ke atas 85, jadi ya 85 ke atas lah, sempat dibahas. Boleh lah kalau mau TP-TP dulu, mungkin udah ada yang TP kemudian terkoreksi, ditulis lagi tuh dan dibahas lagi kita waktu live trade pagi tadi. 81 boleh tuh ngantri gitu ya, 82 81 dapat lagi tadi 81-nya, dan bikin high baru lagi, bahkan naiknya sempat sampai ke 96 ya. Jadi happy cuan DKHH-nya, mudah-mudahan udah pada jualan karena strateginya tadi cuma buat fast trade doang gitu ya. Next kita bahas udah masih ada 2 lagi ya. Masih satu lagi yang terakhir, Mina nih. Mina hari ini ARB gimana bisa happy cuan? Bisa karena dari tadi pagi itu, jadi tadi pagi itu Mina sempat buka di 404 ya. Terus kan kempes nih, sempat dibahas waktu live trade pagi juga. Di area 390 ke bawah bolehlah beli buat fast trade gitu ya. Terus nyamperin 388 low-nya tadi, terus nge-swing naik lagi ke 410. Mudah-mudahan udah pada jualan, paling nggak di 400 kan juga lumayan tuh, 400 40 40 404 406 gitu kan lumayan ya. Mudah-mudahan udah pada jualan yang tadi di read pertama. Kemudian
Sesi 2, selama sesi 1 dan sesi 2 live trade yang ada di sesi 1 dan sesi 2 sempat dibahas juga kalau kalau area 360 tuh bisa diincar. Tadi disamperin, kemudian membal membal ke dari 360 sempat membal ke 370, dibahas lagi setelah live trade sesi 2 sih itu. Sempat dibahas, ada ketikannya di situ juga di room Telegram Cuan Community, udah bisa di TP. Jadi lumayan lah ya. Ada 2 kali kasih cuan di Mina. Tuh ya, happy cuan Minanya. Meskipun hari ini ARP. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin. Ada 4. Pertama DGWG. DGWG strateginya beli 362 348, disamperin semua tuh area belinya. Stop loss kalau tutup di bawah 336. Jadi sementara hari ini ya masih boleh aja disimpan gitu ya. Selama nggak tutup di 334 atau lebih bawah. Yang kedua, MTech yang ini belum udah ding. Strateginya ngantri 765, disamperin tuh 765. Mudah-mudahan rebound dalam waktu dekat ke depan. Selama nggak turun tutup di bawah 715 masih aman-aman aja disimpan ya. Semoga dalam waktu dekat ke depan, di pekan depan berhasil rebound. Ketiga ICBP. ICBP yang belum disamperin karena strateginya ngantri 6900 ya, stop loss kalau close di bawah 6650. Ngantri dulu di situ nggak masalah untuk mempersempit stop lossnya supaya risikonya nggak terlalu gede. Kemudian yang keempat KETR, strategi yang ditulis di Stock Ideas kemarin ngantri 510, sebenarnya 535 juga termasuk area beli, cuman nggak dijemput bahkan 535 nya juga. Tapi tadi udah sempet dibahas juga di segmen Happy Cuan, karena waktu live trade sesi 1 itu sempat kasih cuan gitu ya, sempat kasih cuan di kita, maksudnya ke kita. Dan yang antrian atau strategi tadi ngantri di 510 dan 488 masih boleh di standby kan buat yang masih minat. Stop loss ya di 464 berarti. Kenapa? Karena sekarang ini kan dia sempat naik ke atas 665 nih, hanya 680 ya. Selama nggak ke bawah 466, maka peluang untuk lanjut ke atas lagi itu masih ada. Itulah kurang lebih. Jadi nggak apa-apa kalau mau ngantri di 510 dan 488. Cuman konsekuensinya stop loss di 464 atau sedikit lebih bawah, jangan terlalu banyak ke bawah. Next, kita bahas saham-saham yang dapat berkah dari antivirus. Kita bahas langsung dari sisi teknikalnya aja. Pertama DKHH, yang tadi udah masuk ke segmen Happy Cuan karena udah kasih cuan. Udah masuk pantauan dari kemarin sebenarnya ini DKHH, tapi saya sih nggak expect naiknya gara-gara ada virus juga ya. Siapa yang mau sih ada virus ya. Nah intinya adalah poinnya tadi DKH sempat naik sampai ke 96, terus kempes. Yang nggak enak itu tutupan kempes hari ini sebenarnya. Dari 96 tutup kempes 80 jadi candle dengan body candle nggak gede, kecil lah, cenderung kecil dibandingkan keseluruhan candlenya ya, dengan shadow atas yang jauh lebih panjang atau lebih gede dibandingkan body candlenya. Artinya ada rejection setelah tadi nyampe area 90-an. Yang masih menarik adalah hari ini tutup 80 juga. Kenapa? Karena tutup di atas highest close Februari ya. Kalau kita perhatiin dari Februari ini kan, highest close Februari itu ada di ini di 80 bukan tutup di atas highest close Februari, tapi masih nggak tutup di bawah 80 gitu maksudnya. Cuman udah naik ke atas 88. Nah itulah ya. Kenapa ini menarik naik ke atas 88? Karena kalau kita perhatiin bisa dianggap downtrend dari awal 2026 sampai sekarang, karena memang harganya terlihat turun. Terus pullback terakhir yang kebentuk sebenarnya bukan di 88, pullback terakhir yang kebentuk ya. Tapi kalau diperhatiin pullback terakhir yang terbentuk itu ada di sini, malah 72 udah ditembus dari awal-awal April lalu. Nah kemarin 88-nya itu dia coba tembus, terus ada rejection. Kemudian di sini juga kalau kita perhatiin atau view-nya, perspektifnya kita sempit lah dari low Maret sampai sekarang, kan ada zigzag air lo juga ya. Jadi selama nggak ke bawah 70 masih ada peluang untuk lanjut ke
atas-atas lagi. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya pengen beli, area belinya di mana? Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya udah punya barang, level yang dipantau di mana? Jawab yang pertanyaan kedua dulu aja nih, lebih gampang. Pertama di sini, 77. Kalau misalnya sampai turun dan tutup di bawah 77, bagi yang ada barang mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Itu hati-hati, mau exit dulu boleh karena ada peluang ya paling nggak ke 75 dulu atau sedikit lebih bawah gitu ya. Kemudian buat yang pengen beli, level yang dipantau pertama sama 77. Misalnya mau sikat langsung 80 di hari Senin pekan depan, ya monggo aja selama nggak tutup di bawah 77 sih masih aman-aman aja. Tapi saya pribadi lebih serak area beli di bawahnya, yaitu di sekitar ya 75 ke bawah lah dengan stop loss di bawah 70. Itu ya kurang lebih ya. Ya target kita masih bisa incer area 100 itu. Ini setup sih ada ya, kalau kita lihat setup scroll atau zoom out agak jauh ada nih setup dan udah nyampe target TP2. Kemudian di bulan Maret kemarin nyamperin area beli level entry. Target TP1 belum disamperin lagi di 103, mudah-mudahan bisa disamperin lagi ke sana nanti. Kemudian yang kedua, Mika. Mika lagi downtrend. Kalau kita perhatiin pergerakan harganya, ya memang lagi downtrend dia ya. Gampang sekali ini ngelihatnya kalau lagi downtrend. Poinnya adalah ternyata dia naik beberapa hari ini kita bisa notice di sini pullback terakhirnya ditembus. Kita bisa anggap downtrend minornya selesai. Ada peluang naik lebih tinggi, tapi juga hati-hati karena di sini ternyata berjejer area-area yang masih sangat bisa jadi resisten. Bekas area support yang kalau dites lagi itu masih memungkinkan jadi resisten. Di area 2000-2040 ya. IR ini 1995 belum disamperin, jadi mudah-mudahan masih bisa ke sana. Tapi sebelum ke tapinya deh. Dan kalau kita scroll agak jauh, posisi harga sekarang tuh juga cukup menarik areanya ya. Makanya ini jadi salah satu saya masukin ke salah satu saham sektor healthcare yang menarik lah. Nah, tapi kalau misalnya pengen beli, nggak perlu langsung sikat HK di harga closing hari ini juga. Kalau diperhatiin candle hari ini menunjukkan kalau ada rejection ya, setelah tadi naik sampai ke 1995 kan, tutup 1945. Jadi nggak ada salahnya ngantri, entah itu di 1910, 1900 atau sedikit lebih bawah. Yang penting nggak tutup di bawah 1860. Jadi stop lossnya kalau tutup di bawah 1860. Karena bisa jadi ngetes 1860 atau bahkan 1850 juga dites. Cuman selama tutupannya balik lagi ke 1860 ke atas, nggak masalah, masih di hold. Itu sih poinnya ya. Targetnya nggak muluk-muluk dulu. Sekitar ya kalau nyampe area 2000-an sih masih memungkinkan sekali di area itu udah jadi area resisten. Yang ketiga ada KLBF. Si KLBF hari ini menguat, menguat juga sih ya. Tapi nggak terlalu banyak ya, 2,2%. Tutup di 920. Nah ini juga kalau kita perhatiin area harganya, zoom out atau ya scroll agak banyak, ganti ke time frame gede, scroll agak banyak. Area harganya menarik, ada di area-area yang menarik. Kemudian balik lagi ke daily lah. Sini kita bisa anggap ini ada setup lah. Tapi juga hati-hati ya. Nggak jauh dari area-area sekarang, area harga sekarang itu ada area-area yang sebelumnya jadi support dan memungkinkan sekali direspon jadi resisten ketika KLBF nyampe harga itu lagi, yaitu di 930-an, 940 ya. Jadi hati-hati situ. Dari setup yang udah kebentuk pun target TP1 di 930 sebenarnya tadi udah dijemput, udah disamperin. Cuman buat yang mungkin ada yang pengen beli, paling enggak sih 890 ya. Sebenarnya tadi juga udah disamperin. Yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop lah. Trailing stop diamanin. Kalau ada balik arah biar enggak jadi minus aja. Kemudian berikutnya level area beli berikutnya, kalau saya sih lebih srek pilih area 8 ya. 8 nih. 875, 870 sih untuk jadi area beli ya. Untuk jadi area beli saya lebih pilih area 875, 870 dengan stop loss
jika closing di bawah 850. Menariknya adalah beberapa hari belakangan ini kan harga naik ya, volumenya juga lumayan gede. Mudah-mudahan sih ini nge-swing ke bawah dulu, setidaknya jemput 890, 875, 870 dulu baru tambah lagi gitu ya. Tambah lagi dan target TP1 di 930 tetap situ. Kemudian yang berikutnya ada KF. KF hari ini ARA. Oke. Kemudian hari ini tutup di 635, itu ada di area-area yang nggak jauh dari area penutupan sekarang. Ini masih memungkinkan sekali untuk direspon jadi resisten ya, 680 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada setupnya lebar sekali yang kebentuk di tahun lalu, 2025 lalu. Area belinya di 450 itu disamperin di bulan Januari kemarin waktu market lagi panik. Ya, Januari kemarin market panik, nyamperin tuh 450 kemudian membal. Nah, target TP1 dari setup ini ada di 73, 735, 740 lah. Belum samperin memang. Dan untuk dalam waktu dekat ke depan, misalnya udah ada barang, ini mah gampang kalau udah ada barang ya. Misal kebeli, entah itu tadi sempat beli di 500-an atau dari kemarin-kemarin, ya udah tinggal pasang trailing stop, gampang. Trailing stopnya di 610, 600 paling sebawah-bawahnya ya. Cuman yang jadi PR adalah buat yang baru pengen beli. Yang baru pengen beli sih, saya lebih pilih nonton dulu ya kalau ini. Siapa tahu ada nge-swing yang lumayan atau bikin pola apa dulu gitu di daily-nya. Kalau di intraday-nya kita lihat di hourly, kelihatan kemungkinan nge-swing gini nih. Jadi kalau misalnya turun ke bawah 615, misal saya nggak mau nungguin terlalu bawah lah, mau intraday doang, coba tungguin dulu di sekitar 590, siapa tahu disamperin situ, tapi stop lossnya cukup jauh yaitu di 550. Nah, 590 ke bawah lah ya area belinya buat intraday, membal TP lagi. Targetnya juga nggak incer terlalu tinggi, tapi ya semoga bisa ke 615 ke atas gitu ya. Atau kalau nggak lompat kalau lompat opennya lompat ke atas ya beda cerita lah. Tapi kalau misalnya nggak lompat, masih agak sopan, nembus ke atas 635, mau dibeli dulu buat ngikutin hype-nya waktu lari, boleh. Stop loss-nya 610 aja, jangan jauh-jauh gitu doang paling. Setidaknya untuk fast trade dulu lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 2 saham yang di request. Pertama ISEA. Oke, ISEA. Agak jarang nih buka ISEA. Singkat cerita gini sih, kalau ISEA ini kita ngelihatnya perspektifnya jangan terlalu lebar ya, segini aja. Karena fraksi harga segini mah gerak satu papan juga lumayan. Level yang dipantau yang perlu diwaspadai adalah 85 lagi. 85. Di sini juga sudah ada bearish divergence sinyal, tapi semoga nggak breakdown 85. Ketika breakdown 85, maka ada peluang terkoreksi lebih dalam lagi ya, incer 80 ke bawah itu jadinya. Kalaupun pengen beli ya pertama stop lossnya 84. Mau beli di 90 atau ngantri, stop lossnya di 84 dulu nih. Dari 90 ke 84 itu lumayan ya. Dari 90 ke 85 aja itu ada 5,5%. Apalagi kalau dari stop lossnya kena cut loss di 84. Jadi kesimpulannya kalau dari kelakuan harga yang kebentuk ya, paling enggak setahun terakhir atau kita pendekin lagi dari Januari 2026 sampai sekarang, terlihat bearish memang kalau cuma dari Januari ya, tapi area ini masih terlihat bisa jadi support. Area 78, terus ya ini ada shadow sempat sampai ke 72 ya. Kemudian membal nih. Nah, waktu membal ini dia bikin zigzag higher low kan.
Terakhir, higher low terakhirnya itu maksud saya ada di 85. Jadi selama nggak ke bawah 85 ya tanda kutip oke-oke aja, mau beli, mau buat yang udah punya barang terus mau di hold, stop lossnya atau batasnya sama-sama di 84. Kalau turun ke bawah 85 gitu ya, 84 ke bawah lah. Tuh, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua ada Demas. Ini saham sebenarnya menarik dipantau itu sejak beberapa bulan. Dari tanggal biasanya dia bagi dividen itu sih ya. Bisa dibilang saham-saham para dividen hunter lah ini. Singkat cerita, ini ada setup di tahun lalu yang sudah nyampe ke area target TP full cycle-nya, kemudian turun nyamperin area beli di 130 level entry dan naik lagi hari ini lunas target TP2 lagi di 156. Nah, kalau misalnya bukan pertanyaannya sih, kalau misalnya lagi ada barang, ini gampang banget, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Kalau lagi ada barang, tinggal pasang trailing stop atau update stop loss-nya di 147 aja. Ini kan outside part pattern kalau kita lihat candle hari ini ya. Jadi kalau turun buat 148 ada kemungkinan terkoreksi, ya tungguin di bawah aja dulu nggak apa-apa. Buat yang pengen beli, sementara ini ya kalau kita lihat dari price action di daily-nya 140-an kecil itu menarik diperhatiin untuk jadi area beli kalau nge-swing ke situ lagi. Tapi kalau misalnya saya pengen intraday aja gitu ya, terus trailing stop di 148 itu nggak bisa sih. Di intraday ternyata strukturnya juga satu pullback trendnya atau higher low trendnya di 148. Jadi ya udah, stop lossnya di 147 atau trailing stopnya di 147 buat yang udah punya barang. Buat yang pengen beli, maunya atau pengennya ngikut swing yang ada di intraday-nya juga minimal ya, atau misalnya hari Senin tuh mau langsung beli di 154, 150 gitu ya, stop loss 147 juga, itu poinnya sih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Dan target masih bisa pakai target dari setup yang udah kebentuk 156. Atasnya lagi ini ada gap, mudah-mudahan disamperin. Ini gapnya sih dari ex-date dividen ya bentuknya. Oke, next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Ada 4 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada AMRT. Pernah masuk ke dalam list stock ID sebenarnya, ngantri di 14.15 kan ya, dan 13.55 masih belum disamperin karena hari ini meskipun melemah tapi low-nya juga masih di 14.05. Jadi strateginya sama persis dengan yang kemarin, yaitu ngantri di 14.15. Stop loss kalau tutup di bawah 13.05, target TP1 di 16.55. Saham kedua ada ISAT. Nah, ini yang belum pernah masuk. Menarik karena hari ini tutup di 2240 meskipun sempat ada rejection, sempat ada shadow atas yang bentuk lumayan hampir segede body candle-nya gitu ya, tapi berhasil tutup di atas 2200. Nah, ini nih yang bikin menarik nih. Jadi ada setup pertama itu membalnya dari area yang menarik, dan buat yang minat area belinya sebenarnya dari 2160 atau 2170 juga boleh. Kemudian yang kedua ada 2070, yang ketiga ada 2030, dan stop lossnya sama-sama di bawah 1895. Jadi kalau sampai tutup di 1890, bubar nih setup, gagal semua area-area beli yang tadi. Ada dua skenario sebenarnya. Yang pertama, untuk mempersempit risiko, mempersempit stop loss yang memperkecil risiko, sebenarnya saya lebih sreg ngantri 2030 dengan stop loss ya kalau tutup di 1895 lah. Target TP1 ada di 2450. Skenario kedua, ada kemungkinan koreksinya nggak nyampe 2000 kecil, bahkan mungkin cuma 2100 atau sedikit di bawah 2100 terus membal, ada kemungkinan kayak gitu. Nah, kalau ternyata di sekitar 2160, 2170 itu membal, jadilah di intraday-nya sih nanti ya, boleh dibeli sebenarnya. Stop loss-nya cukup kalau tutupnya
di bawah 21.30. Begitu ceritanya. Jadi mau ngantri di ketiga level atau salah dua atau salah satu boleh. Ketiga level dari yang paling atas juga nggak masalah. Yang paling atas stop lossnya ya kalau tutup di bawah 21.30. Kalau udah kena cut loss misalnya, ya nungguin di area beli yang di bawahnya. Itu sih. Targetnya sama sekitar 24.50-an. Yang ketiga, Wasa. Ini juga pernah masuk dalam list stock ideas beberapa hari yang lalu. Belum kena atau belum nyamperin area belinya dan hari ini melemah 7,9%. Jadi strateginya masih sama persis ya, setidaknya di 380 area belinya, tapi saya lebih strike di 358 atau 360 boleh juga sih. 358 boleh lah stop loss kalau turun dan tutup di bawah 320 gitu ya. Target TP1 masih di 440-an, 2444. Yang keempat, WIIM. Ini juga pernah masuk, cuman belum disamperin yang di 1785. Nyamperinnya baru di 1865 ya waktu itu ya. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu boleh, atau mau kalau misalnya memang sudah direncanakan ngantrinya di ketiga level yaitu 1865, 1785 dan 1710 silakan aja. Tapi kalau misalnya belum punya barang sama sekali, baru pengen beli, 1785 boleh dan 1710 stop loss kalau tutup di bawah 1640. Target TP1 di 2100-an ya, 2100, 2180-an. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.